diagnos. Unggul. Ya, artinya kampus kita ya dinilai oleh lembaga yang berwenang ya untuk menilai, lalu kemudian mendapatkan nilai yang terbaik misalkan gitu ya, dan diberikan pengakuan atau sertifikat atau lisensi gitu, ya. Atau kalau misalkan tadi di apa namanya contoh kecil di sekolah ya juga sama ya kan ya, biasanya ada akreditasi ya kan ya. Hmm. Atau kalau lebih kecil lagi kita pandang ya, fungsi penilaian itu ya bisa juga sebagai apa namanya ya kejuaraan olimpiade ya, itu juga merupakan legitimasi teman-teman ya, karena dia mendapatkan lisensi ya atau pengakuan bahwa dialah yang terbaik gitu kan ya, dalam sebuah ajang atau olimpiade itu teman-teman ya. Jadi fungsi penilaian itu ada banyak ya. Kalau teman-teman sudah belajar mata Tapi kuliah tadi gue jawab bener evaluasi gak berarti sih? sudah paham ya, tidak hanya evaluasi itu tidak hanya menilai kemudian masukin ke rapot selesai, enggak ya, enggak sesederhana itu teman-teman, tapi sangat luas sekali dampaknya. Apalagi kalau ini nih ya, quality control, wah ini penting nih teman-teman ya, apalagi kalau di perusahaan ini sangat diperhitungkan sekali ya. Bagaimana mereka mengontrol ya kualitas produk layanan mereka agar apa namanya perusahaannya itu bisa maju gitu ya, berkembang dan seterusnya ya. Kalau perusahaan nggak ada ini teman-teman, wah ini bahaya ya. Oke, nah itu adalah fungsi penilaian. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian dan proses pembelajaran. Ini kita sudah mulai masuk ya ke dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman ya, sebelum pembelajaran tentu ya yang pertama ya menentukan tingkat kompetensi secara sebelum pembelajaran. Nah, ini juga merupakan bagian dari proses penilaian, teman-teman. Artinya, sebelum kita menetapkan ya apa yang ingin kita nilai, kita harus tentukan dulu nih ya kompetensi kita itu apa ya. Kita ngajarin tentang puisi ya, tentang misalkan membuat apa prosa ya dan seterusnya, itu apa kompetensi yang mau kita ukur ya, yang ingin siswa itu dapatkan. Nah, itu harus ditentukan dulu, itu di sebelum pembelajaran. Lalu kemudian ada mendiagnosa kesukaran belajar atau kelebihan pembelajaran, teman-teman. Ini penting juga ya. Jadi sebelum kita masuk ke kelas, ada baiknya teman-teman ya, sebelum kita eh, melakukan proses pembelajaran, ya, ada baiknya kita melakukan diagnosa. Nah, kalau saya sudah katakan bahwa di kurikulum Merdeka itu ada namanya tes diagnostik, ya, tes diagnostik. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu ada tes diagnostik, ada tes formatif, ada tes sumatif. Ya, ada tiga. Ya. Diagnostik itu ya tujuannya adalah untuk mengetahui ya bagaimana gaya belajar, ya bagaimana tingkat kemampuan siswa, ya bagaimana karakter siswa di kelas itu. Kalau di kurikulum Merdeka itu penting teman-teman ya, untuk memetakan bagaimana seharusnya kita melakukan pengajaran atau melakukan proses pembelajaran di kelas ya. Bahkan ya kalau di kurikulum Merdeka itu pembelajarannya dia berdiferensiasi ya, jadi enggak perlakuan atau treatment pembelajaran itu enggak sama untuk semua siswa, karena memang kita sudah mendiagnosa terlebih dahulu kan di awal. Nah, itu fungsi penilaian pada saat sebelum pembelajaran. Ya, jadi mendiagnosa, ya kan, mendiagnosa kesukaran belajar atau kelebihan pembelajaran. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah merencanakan pembelajaran. Nah, kalau ini tentu ya teman-teman sudah paham ya, yaitu membuat apa? Perangkat pembelajaran, ya kan? Dari mulai tadi, ya kan? Referensinya ya tadi, tingkat kompetensinya atau kita tetapkan dulu apa KD-nya ya, kompetensi dasarnya, indikator pencapaian kompetensinya juga ya, lalu kemudian model pembelajaran yang akan kita gunakan seperti apa, tentu setelah kita tadi melakukan diagnosa ya atau melakukan tes diagnostik ya. Oh,
cocoknya di kelas ini tuh pakai model ini loh ya, karena memang misalkan dia punya kemampuan yang beragam ya, karena memang mungkin misalkan dia pengetahuan juga merata, jadi perlu misalkan tutor sebaya ya, perlu misalkan pembelajaran berkelompok. Nah itu teman-teman ya, jadi di perencanaan pembelajaran ini sudah lengkap semuanya nanti ya, kita buat. Kalau di kurikulum 2013 namanya RPP ya enggak, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tapi kalau di kurikulum Merdeka namanya apa? Modul ajar ya, namanya aja yang beda, tapi untuk komponennya sama saja ya. Nah kemudian selama pembelajaran, nah ini bagaimana, ada yang bisa menjelaskan nggak coba? Menyusun siklus, mungkin strategi nggak sih? Itu sebelum ya. Mempraktikkan. Silakan teman-teman. Jawab Dil. Nabila belum OTW. Ya silakan yang mau jawab. Jelasin aja. Mungkin bisa dilihat dari sebelum kita. Siapa? Saya izin jawab, Pak. Ya, silakan Yuda. Ya, mungkin ini sepemahaman saya aja ya, Pak, terkait yang selama pembelajaran ini menyusun siklus perubahan dan memperbaiki pembelajaran itu, di mana kita sebagai pendidik gitu kan, kita harus menyusun dulu nih siklus-siklus atau pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada siswa gitu. Jadi harus disusun dengan rapi dulu. Terus habis itu kita berfokus pada bagian pembelajaran yang sempit. Jadi maksudnya di sini kita harus fokus pada satu materi yang kita bahas pada hari tersebut gitu Pak. Jadi jangan melebar ke mana-mana gitu. Jadi diusahakan fokus ke satu materi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga di sini ada mengidentifikasi kesalahan pembelajaran, yang dimana kita harus mengetahui juga gitu, atau harus mengevaluasi diri juga sebagai guru bahwa kesalahan-kesalahan apa aja yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu sih Pak, pemahaman saya. Oke, baik. Sudah betul ya. Ada yang lain? Teman-teman yang mau menanggapi silakan. Ada yang mau menambahkan mungkin? Silakan. Apa ini? Ada lagi? Baik, betul ya yang dikatakan Yuda tadi, bahwa selama pembelajaran teman-teman ya, proses evaluasi, proses penilaian nggak berhenti. Gue doang ya? Jangan mentang-mentang kita sudah belajar ya, nah sudah tuh nggak ada penilaian ya, nggak ada refleksi, nggak ada evaluasi ya. Evaluasi apa? Bukan evaluasi siswanya, tetapi yang kita evaluasi adalah proses selama pembelajaran ya. Nah oleh karena itu kita wajib ya menyusun siklus perubahan ya. Artinya teman-teman, kalau misalkan ya pembelajaran di pertemuan pertama ya, kita misalkan masih ada kekurangan ya, masih ada misalkan bug ya, bukan bug, kelemahan-kelemahan ya, masih ada kelemahan-kelemahan ya, misalkan dalam tahap ini kita lupa nih ya, dalam tahap ini kita juga misalkan kelewat gitu ya. Nah itu perlu kita evaluasi ya, karena memang teman-teman kita sebagai guru tidak tidak juga menyalahkan siswa gitu ya, tidak hanya menyalahkan siswa kalau misalkan mereka dapat nilai kecil, tetapi yang harus kita evaluasi itu adalah
proses pembelajaran kita juga, ya enggak? Boleh jadi misalkan mereka dapat nilai yang kecil, ya mereka tidak paham akibat dari misalkan proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu keliru, ya, atau kurang maksimal misalkan. Nah itu teman-teman, ya, jadi perlu selama pembelajaran itu menyusun siklus perubahan dan memperbaiki pembelajaran, ya. Jadi kita evaluasi terus pembelajaran kita, ya kan? Nah, makanya ada namanya refleksi, ya. Jadi refleksi itu, misalkan di pertemuan pertama seperti ini, ya, kita juga melihat nanti kondisi siswa seperti apa. Oh ternyata setelah saya melakukan tes diagnostik, setelah saya misalkan merencanakan pembelajaran, begitu diimplementasikan ke dalam kelas, teman-teman, ternyata itu nggak sesuai, ya, malah nggak masuk gitu kan, ya. Nah, kita misalkan bukan salah, apa namanya ya, keliru dalam memprediksi, ya. Oh ternyata kita salah nih, ya. Nah, kita perbaiki lagi. Kira-kira apa lagi nih metode yang tepat? Kira-kira model yang tepat seperti apa? Pendekatan yang tepat seperti apa, ya? Nah, kita nggak bisa misalkan membiarkan siswa itu belajar berkelompok, gitu. Karena misalkan karakternya beda, karakternya misalkan pada aktif semua misalkan gitu, ya, aktifnya dalam tanda kutip, ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin ada pendekatan secara khusus misalkan gitu yang harus kita lakukan. Nah itu teman-teman, itu perlu kita evaluasi, Dia lu jadi oprek kan dia. ya. Lalu betul tadi kata juga, ya, berfokus pada bagian pembelajaran yang sempit. Artinya kita jangan melebar kemana-mana dulu gitu kan, ya, dalam melakukan pembelajaran, ya. Jangan tiba-tiba dari ngomong A ke ngomong ke Z, ya, atau kemana lagi, ya, kemana-mana. Itu jangan, ya. Jadi kita fokus pada apa yang akan kita tetapkan di awal tadi itu, ya. Misalkan kita menentukan tingkat kompetensi A, ya sudah, ya. Kita fokus pada pembelajaran untuk mengajarkan ke anak-anak itu tentang kompetensi A, ya. Jangan sampai kita melebar kemana-mana tadi, yang ngomong ngalur ngidul kemana-mana, jangan. Jadi kita harus fokus, ya. Nah lalu kemudian mengidentifikasi, ya, kesalahan pembelajaran ini juga penting, teman-teman, ya. Jadi tadi setelah kita tahu apa saja kekurangan kita, itu kita tulis identifikasi. Oh ini bagian pembuka ini yang kurang, ya, bagian inti ini yang kurang, bagian penutup ini yang kurang, ya. Nah itu diidentifikasi. Lalu apa solusinya, ya, apa solusinya? Oh masalahnya ini, solusinya ini, ya. Jadi kita juga sekaligus mencari solusi, tentu untuk pertemuan selanjutnya, ya, untuk pertemuan selanjutnya. Nah, jadi jangan sampai kita ngajar itu ya hanya memberikan materi selesai udah tinggal gitu, ya. Materi tinggal itu nggak berkembang nanti pembelajaran kita. Ayolah oprek. Ya tentu harus ada kemajuan dalam kita mengajar setiap hari, ya. Namanya juga mengajar itu kan belajar, ya, teman. Ya jadi bukan berarti teman-teman nanti sudah jadi seorang guru pemula, ya, udah nggak mau belajar lagi, sulit gitu, ya, sulit berkembang nanti. Sampai ngapain sih Nah, ngajar? lalu yang terakhir ini adalah Jelas setelah sanggup. pembelajaran, apa ini, mensertifikasi hasil pencapaian, ya, lalu menetapkan grade atau nilai. Ada yang bisa menjelaskan? Apa menetapkan? Coba ya Dil. Gue mas ngomong. Tentu setelah kita evaluasi di dalam pembelajaran, kita mendapatkan hasil dari pencapaian. Dan bisa diukur dengan penilaian. Tadi kan Bapak udah ngomong penilaian kan ada acuan kriteria. Silakan teman-teman, ada yang bisa membantu menjelaskan? Kita diskusi aja, ya. Jadi kalau di kelas ini udah Yang mana? saya Iya, jadi itu satu-satu ini. ada berkesinambungan antara sertifikasi sama Ya menetapkan tujuannya agar nilai. kita sama-sama Jadi setelah belajar. dievaluasi di selama Silakan, pembelajaran ada yang itu mau mendapatkan memberikan hasil dari pencapaiannya. pendapat? Ayo, Kemudian orang bahasa Indonesia itu biasanya pinter-pinter ukur dalam dengan memberikan pendapat. suatu nilai itu loh yang tadi udah dicapai dari penelitian acuan kriteria sama Silakan. penelitian acuan norma. Udah Dil jawab. Dil. Silakan teman-teman. Iya kan pakai acuan. Kalau enggak intinya pokoknya diakhiri dengan nilai.
gregetan deh gue. Ayo, ayo, ayo. Cepet dia. Oh, Itu dari penilaian acuan. Udah Pak, jawabin aja Pak. ayo yang cewek dong, sekali-sekali. Yang cewek. Sekali-sekali. Enggak ya, tadi juga si Anissa juga udah ini ya. Yang lain selain Yuda, selain Anissa, coba siapa lagi ya, yo. Itu Ica tuh. Oh itu Audra. Apa saya izin menjawab? Ya, silakan. Baik, tadi kan setelah selama pembelajaran kita itu akan mensertifikasi hasil pencapaian pada akhir pembelajaran, di mana nanti itu ditemukan kekurangan dan kelebihan selama pembelajaran tersebut. Setelah mendapatkan kekurangan atau kelebihan dari selama pembelajaran, baru melakukan penilaian yang mungkin bisa dilihat dari acuan Penilaian norma dan kriteria IPA. Oke. Kan Ya, bilang jadi bener. ujung-ujungnya apa tadi Fadila? Penilaian acuan. Penilaian acuan, Pak. Ya. Jadi teman-teman mensertifikasi ya hasil pencapaian. Nah, ini sama aja gitu. Kalau di akhir pembelajaran itu kita apa? Ya, memberikan melakukan proses penilaian ya, dan nanti ujung-ujungnya kita masukkan ke dalam nilai rapor gitu kan ya. Rapor apa tuh? Kan biasanya kalau sekarang tuh ada banyak ya, ada rapor bayangan gitu ya. Iya, gue. Ada rapor bayangan. Isi saya itu kalau misalkan ini teman-teman, kalau misalkan di sekolah itu, oh bagi rapor Mas, bagi rapor bayangan. Oh ya, bagi rapor. Ada rapor ujian tengah semester, ya ada rapor akhir semester. Nah, jadi banyak tuh teman-teman ya. Nah, itu disertifikasi ya. Jadi di apa namanya, didokumentasikan. Nah, itu ya pada akhir pembelajaran. Ya. Tapi kalau misalkan di akhir pertemuan, nah kita biasanya melakukan tesnya enggak? Ya, ada penilaian tadi sumatif, ya ada formatif, ada sumatif. Nah, nanti kalau di akhir ya, di akhir apa namanya itu semester, yaitu namanya ada nanti bagian rapor ya. Nah, itulah. Nah, lalu kemudian menetapkan grade atau nilai tadi itu ya, Fadila ya, ada penilaian acuan norma, ada penilaian acuan patokan tadi itu. Nah, itu kita yang menetapkan teman-teman selaku guru. Ya, nah teman-teman makanya harus paham ya. Jadi kita nilai itu nggak boleh sapet-sapet juga ya. Ini salah, ini benar, enggak juga ya. Jadi ada penilaian subjektif namanya ya. Itu diperlukan teman-teman ya dalam kita melakukan proses penilaian. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika teman-teman ngoreksi ya, ini salah nih ya, nggak sesuai sama yang pedoman persekoran yang saya buat. Nah, itu jangan seperti itu ya. Nah, kasihlah misalkan dia, kalau kata guru saya itu upah nulis ya, kasih upah nulis ya. Itu sebagai seorang guru itu kan punya hati nurani ya enggak. Nah, itu juga kita hargai teman-teman ya. Nah, jadi tapi bukan itu maksud ini ya. Ini itu menetapkan grade itu tadi ya, kita sudah membuat penilaiannya, lalu kemudian ada apa namanya itu pedoman pensekoran ya, pedoman penilaian itu harus punya kita sebagai seorang ya. Nah, itu kira-kira dari ketiga tahapan ini ya teman-teman, ada pertanyaan nggak? Silakan. Silakan kalau yang ada pertanyaan. Hanya apa ya? Emang kalau menyusun perubahan dan memperbaiki pembelajaran itu nggak bisa masuk ke sebelum pembelajaran ya? Apa? Yang ini loh, yang menyusun siklus perubahan dan memperbaiki pembelajaran. Tidak. Baru menyusun. Nah, itu bisa nggak masuk ke sebelum pembelajaran gitu? Atau memang selama pembelajaran baru disusun? Kan menyusun siklus perubahannya doang. Dan memperbaikinya itu berarti masuknya ke selama pembelajaran. Ya, gue nanya gini deh, menyusun siklus perubahan itu bisa nggak Pak kalau sebelum pembelajaran, dan memperbaiki pembelajaran itu setelah pembelajaran Silakan itu? teman-teman.
Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya apakah suara saya terdengar? Sudah dengar ya. Ya. Untuk penilaian dan proses pembelajaran, Pak, itu selama pembelajaran yang poin pertama menyusun siklus perubahan dan memperbaiki pembelajaran. Jika menyusun siklus perubahannya itu sebelum pembelajaran, apakah bisa, dan memperbaiki pembelajaran itu setelah pembelajaran, apakah bisa, Pak? Itu aja, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Tadi yang sorry siapa? Rahmayanti. Tadi yang menyusun siklus itu tadi gimana? Sebelum pembelajaran. Iya, dibuatnya sebelum pembelajaran dan memperbaiki pembelajaran itu dibuatnya setelah pembelajaran, Pak. Oh, ya. Nah, teman-teman, ya. Jadi pada tahap menyusun siklus perubahan dan memperbaiki pembelajaran, ini memang sudah sudah dalam tahapan selama pembelajaran. Jadi Rahmayanti, ya, ketika kita menyusun siklus perubahan, ya, kalau perubahan itu kan berarti dari yang belum benar menjadi benar gitu ya, belum baik menjadi baik, ya enggak? Nah, kita belum tahu, ya, belum tahu kalau sebelum dilakukan pembelajaran gitu Rahmayanti, ya. Nah, kita tahunya ya adanya siklus perubahan itu setelah kita melaksanakan pembelajaran. Jadi kalau sebelum pembelajaran ya kita hanya mereka-reka saja tadi kan, tes diagnostik, ya, dibuat perencanaan pembelajarannya udah selesai. Ya kan ya, kita belum tahu nih ya apa yang kita rencanakan ini mujarab nggak kira-kira kalau kita implementasikan di pembelajaran. Nah itu. Jadi menyusun siklus ini memang sudah betul di sini, Rahmayanti ya. Jadi tidak boleh kita lakukan, bukan tidak boleh ya. Jadi ya nggak bisa juga kita lakukan di sebelum pembelajaran karena kita belum tahu nih, ya, belum tahu apakah yang kita implementasikan itu bagus apa enggak, apakah butuh perubahan atau enggak, itu Rahmayan. Jadi memang tahapannya pada saat pembelajaran, ya, ketika kita sudah melakukan pembelajaran, kita sudah tahu bagaimana kenyataan di lapangan, barulah kemudian kita buat siklus perubahan, ya, seperti itu. Lalu memperbaiki pembelajaran di akhir, ya boleh-boleh saja kalau menurut saya nggak masalah, ya. Tapi kan pembelajaran sudah selesai pembelajarannya, buat apa diperbaiki, ya kan ya. Nah, kalau misalkan perangkat itu ya atau misalkan siklus itu sudah habis, ya, nah, kita hanya bisa nanti melakukan penilaian saja. Kalau proses pembelajaran nggak bisa kita perbaiki lagi kan. Jadi memang tahapan ini ya teman-teman, langkah ini itu memang sudah tepat dilakukan pada saat selama pembelajaran. Jadi kalau kita lakukan di setelah pembelajaran selesai, nah itu nggak akan bisa, ya nggak, karena kan kita di setelah pembelajaran ada evaluasi. Jadi perangkat yang sudah kita lakukan untuk beberapa pertemuan itu sudah habis, ya. Nah, tapi kan kalau misalkan selama pembelajaran kan kita masih bisa untuk memperbaiki kan. Oh misalkan satu perangkat ada 3 pertemuan atau 2 pertemuan, nah berarti di 2 pertemuan itu kita perbaiki. Pertemuan pertama seperti ini ya kenyataannya. Di pertemuan kedua, kelemahan-kelemahan yang kita lakukan di pertemuan pertama ya atau kekurangan-kekurangannya kita tutupi itu di pertemuan kedua. Nah itu namanya memperbaiki selama proses pembelajaran. Setelah itu kan ada evaluasi. Kalau ada evaluasi ya sudah selesai, ya. Nah, tapi evaluasi itu kita bisa juga melihat ya sejauh mana tadi kita harus refleksi juga apakah memang anaknya ya kan ya yang kurang memperhatikan, kurang memahami, atau cara kita mengajar itu yang mungkin kurang gitu. Ya itu ya Pak Rahmayanti ya. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, Ya. ya sama-sama ya Rahmayanti. Terima kasih. Belum. Gue takutnya tiba-tiba online deh. Ya anjir. Gue udah capek ke kamu saya 5:30 woy. Gue takut macet terus juga gue gak ada motor. Macet. Wah.
Ya, silakan teman-teman. Ada yang lain lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita lanjutkan. Ya, nah ini pengertian evaluasi dan evaluasi pendidikan. Ya, evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian. Ya, evaluasi diartikan sebagai suatu proses penilaian untuk mengambil keputusan yang menggunakan seperangkat hasil pengukuran, ya, dan berpatokan pada tujuan yang telah dirumuskan. Ya, lagi-lagi kita melihat, ya, atau berpatokan pada tujuan yang telah ditetapkan di awal. Ya, jadi kita nggak boleh melakukan evaluasi atau penilaian itu yang tidak berpatokan pada tujuan awal. Ya, teman-teman jangan dianggap sebagai guru yang hebat kalau teman-teman nanti apa yang diajarkannya berbeda dengan evaluasinya. Itu jangan sampai tong-tong pintar nih, ya, apalagi itu fisika tuh, seringkali kayak gitu fisika tuh teman-teman. Ya, mau dianggap gurunya hebat, nanti proses evaluasinya soalnya sulit-sulit semua, ya enggak? Yang diajari di pembelajaran ternyata nggak sesuai itu. Ya, muridnya diajarin A, yang dievaluasi C, ya. Itu muridnya ya ini, ya, protes nanti dia. Kita nggak belajar ini kok, tapi dikasih soal seperti ini. Jangan sampai teman-teman juga seperti itu. Ya, nanti yang diajarkan misalkan tentang paragraf deduktif, induktif dan seterusnya, yang keluar beda lagi, ya enggak? Jangan sampai seperti itu, ya. Tetap patokan kita, acuan kita adalah kompetensi yang kita tetapkan di awal. Itu yang menjadi acuan kita dalam membuat, ya, instrumen penilaian. Itu teman-teman. Ya, jangan sampai kemana-mana, ya. Jangan sampai kita mau dianggap hebat, mau dianggap guru yang pintar bahasa, ya, tapi kita malah menzolimi, ya, anak murid kita. Nah ini, ya, ini teman-teman, ya, jenis evaluasi pembelajaran ini ada banyak, ya. Ada evaluasi diagnostik tadi, ya, ada selektif, ada penempatan, ada formatif, ini seperti ulangan harian, gitu kan, ya. Kuis dan seterusnya itu formatif. Kalau sumatif itu ya ujian tengah semester, ujian akhir semester. Dia sudah merupakan gabungan, ya, dari beberapa pokok bahasan yang sudah kita berikan ke siswa. Nah, jadi kalau ini berdasarkan tujuannya, ya. Lalu yang kedua ini berdasarkan sasaran, ya. Nah, ini berdasarkan lingkup kegiatan, ya. Teman-teman bisa nanti baca, ya, di rumah. Ini saya akan berikan nanti filenya di Olu, ya. Saya belum sempat impor, ya, teman-teman, di Olu itu. Insya Allah hari ini saya impor untuk Olunya. Jadi teman-teman bisa bisa mendownload nanti materi-materi, dan juga ada mungkin tugas-tugas, ya, yang harus teman-teman kerjakan. Nah, saya juga ingin menginformasikan teman-teman, ya, mulai dari hari ini nanti coba dicari, ya, dicari kompetensi KD, ya, KD. Jadi setiap teman-teman nanti harus punya KD. Misalkan Anisanya KD, Anissa Sania Nabila itu KD-nya misalkan di kelas 10, ya, apa KD-nya? Tidak di kelas 11, ya, Aulia di mana? Pokoknya teman-teman pilih satu KD saja, ya, pilih satu KD untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Ya, nanti dari KD itu akan saya ajarkan teman-teman bagaimana menurunkan indikator pencapaian kompetensi, ya, bagaimana menurunkan ke indikator soal dan seterusnya. Jadi masing-masing teman-teman sudah punya KD, ya. Dari situ kita belajar dari bagaimana sampai ke membuat pikir soal, ya, bahkan sampai ke pedoman prinsip dan seterusnya. Oke, ya. Bahas KD. Kalau enggak nanti saya share deh ininya, KD Bahasa Indonesia. Nanti teman-teman list di grup, ya. Misalkan Yuda KD-nya apa, ya, Zian KD-nya apa, ya. Jadi jangan sampai satu orang itu KD-nya sama, ya. Misalkan negosiasi dong. sudah sama, itu nggak boleh, ya. Jadi harus beda-beda. Ya. Nah, tentu KD
KD-nya itu kita ambil KD yang kognitif saja ya. Jadi yang keberangkatan atentif terus. Oke? Teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Agak sobat. Bapaknya nggak denger ya? Kompetensi dasar. Minggu depan tanggal berapa ya, Dil? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Iya. Masa 14 ya? Hah? Iya. Kan gue bilang. Lah bukan 7, kalau 7 kan minggu. Tambah 5. Kok gue gak connect juga ya? Oh. 14 tambah 5 19, Mak. Lah 15, 16, 17, 19, 19. Kan sama besok nih 2 hari. 19, 20, 21. Lah 7 ya? Lah kok lu 23? Baik teman-teman, ada pertanyaan? Silakan. Bilang cukup. Cukup? Regan ini bahasa Indonesia bahasa Jepang ya? Halo Regan. Regan. Bahasa Indonesia. Regan tadi chat ke saya sedang di jalan Pak menuju kampus. Oh gitu. Iya, iya. Nah teman-teman juga ya, kalau kuliah daring ya usahakan ya, kalau jam 7 kita mulai perkuliahan ya usahakanlah teman-teman sudah berada di tempat yang nyaman ya. Jangan sampai mentang-mentang daring bisa disambil ya, sambil di jalan ya. Jadi usahakanlah. Jadi Usahakan. kita menempatkan ya pembelajaran ya sebagaimana di kelas biasa ya. Kalau di kelasnya kita belajar fokus ya, ada dosen gitu ya. Iya. Ya jangan sampai nanti teman-teman Pak sampai saya sambil ke pasar ya Pak, ini orang tua saya kalau gitu bukan kuliah namanya ya, cuma masuk ke Zoom tapi nggak tahu ya orangnya di mana. Kalau kita kuliah itu kan pikiran dengan pikiran tuh bertemu gitu kan ya. Meskipun mungkin teman-teman juga pikirannya bercabang ya, kayak saya juga bercabang juga diteleponin terus. Ini yang nelponnya dari teman-teman, saya bukan ini ya, dari jam 1 malam juga banyak yang nelponin saya. Ya jadi gitu resikonya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Cukup ya? Nah kalau cukup ya minggu depan kita ya masuk ke apa ini? Minggu depan tujuan dan fungsi ya.